Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu halaman 8 sampai halaman 11 ya. Kita akan membahas makna surat Atin ya. Makna surat Atin yaitu yang pertama, manusia merupakan makhluk yang terbaik jasmani dan rohaninya. Yang kedua, Allah merupakan hakim yang maha adil ya. Sebelum kita akan membahas materi ini, marilah kita membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan kurniakan daku kefahaman. Nah, sekarang yang kita akan membahas makna surat Atin. Yang pertama berbunyi wattini wazaitun, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Di dalam ayat tersebut Allah bersumpah dengan tin dan zaitun, yaitu semacam buah-buahan untuk dimakan manusia. Siapa yang sudah pernah melihat buah tin dan buah zaitun ya? Insya Allah pasti kalian pernah ya melihat buah tin dan buah zaitun. Ini rasanya manis ya, karena memang untuk dimakan manusia. Dan juga buah tin dan buah zaitun mempunyai banyak manfaat ya. Bisa kalian baca ya di video ini, banyak sekali manfaat buah tin dan buah zaitun ya, yaitu buah tin sebagai obat penyakit anemia ya, artinya yang punya penyakit kurang darah ya. Nah, kalau kita memakan buah tin maka kita akan terhindar dari dari penyakit anemia. Lalu juga buah zaitun ya bermanfaat untuk sistem pencernaan dan juga sistem peredaran darah atau jantung. Lanjut ya. Ya, ayat yang kedua berbunyi wa turi sinin, artinya demi gunung Sinai. Di dalam ayat tersebut Allah juga bersumpah dengan gunung Sinai atau Tur Sinai. Ya, kalian bisa lihat gambar di situ gunung Sinai ya. Gunung Sinai ini ya dikenal dengan Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Ya. Ayat yang ketiga berbunyi wahadal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Allah menegaskan di dalam ayat ini bahwa Dia memuliakan negeri Mekah karena di sanalah tempat kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ka'bah sebagai kiblat manusia ya. Jadi kota yang paling aman adalah kota Mekah. Kenapa? Karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Dan juga kota Mekah disebut sebagai Ummul Quran ya, dan tanah yang aman. Kenapa? Karena kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim. Ayat yang keempat berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya ya. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah telah menjadikan manusia sebagai makhluk ciptaannya yang paling baik ya. Artinya manusia diciptakan Allah memiliki akal, jasmani, rohani dan juga nafsu. Ya, beda dengan hewan. Kalau hewan hanya memiliki apa? Jasmani dan hanya nafsu saja ya. Kenapa Allah menciptakan manusia sangat sempurna? Karena manusia untuk atau mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya itu supaya menjadi mulia ya, seperti itu. Lalu yang kelima, ayat kelima berbunyi summa radadnahu asfala safilin ya. Artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya ya. Di dalam ayat tersebut Allah menegaskan ya bahwa jika jiwa manusia telah dikuasai oleh kejahatan sehingga tersesat atau jiwa manusia telah dikuasai oleh nafsu kebinatangan, maka Allah menempatkan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Allah akan menghinakan mereka ya. Jadi kalau kita berbuat yang tidak baik ya, atau kita telah dikuasai oleh kejahatan, maka Allah akan menempatkan kita ke tempat yang serendah-rendahnya. Artinya kita kalau di bumi berbuat jahat, maka
tempat kita di mana? Ditempatkan sama Allah di neraka. Ya, nah di sini ada contoh kelebihan manusia dan makhluk lain. Ya, kalian nanti bisa baca bagaimana bertutur kata, bagaimana berpakaian, bagaimana makan dan minum, dan juga bagaimana kita bergaul sama teman, dan juga bagaimana kita menggunakan anggota tubuh kita dengan baik. Ya, nanti kalian bisa baca di video ini. Ya. Lalu ayat yang ke-6 berbunyi. Ya, di sini berbunyi tentang ya illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ya, jadi Allah menegaskan bahwa Dia akan memuliakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, artinya kalau kita berbuat baik, ya, berbuat yang terpuji, maka Allah akan memuliakan. Nah, seperti gambar yang di video ini, yaitu kita melakukan ibadah sholat, ya, kita membantu teman, kita bersedekah, kita hormat kepada orang tua, ya, maka Allah menempatkan kita, ya, surga. Ya, orang-orang yang tidak pernah hina adalah orang yang beriman, melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat itu. Ya, jadi kita harus menjadi anak yang berbuat baik, ya, sama sesama, sama orang tua apalagi, ya, kita harus hormat sama mereka, karena mereka lah yang sudah mendidik kita, apalagi ibu yang sudah melahirkan kita, ya. Dan kita juga harus banyak bersedekah, seperti itu, ya, saling berbagi sesama teman. Lanjut ayat yang ke-7, ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Artinya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu, ya. Di dalam ayat tersebut Allah mempertanyakan kepada orang kafir dan musyrik apa yang menyebabkan mereka mendustakan hari pembalasan terhadap amal perbuatan, ya, mereka, sedangkan bukti-bukti tentang datangnya hari pembalasan itu sudah sangat jelas, ya. Artinya, ya, di situ dikatakan, jadi pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk, ya. Jadi manusia itu, kita sebagai manusia tidak lagi meragukan hari pembalasan, ya. Kenapa? Karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya, ya. Itu. Ayat yang terakhir yaitu berbunyi laisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Dalam ayat tersebut Allah menegaskan itulah sebabnya Allah menciptakan hari pembalasan bagi manusia, agar manusia bisa menjaga keimanannya kepada Allah, agar senantiasa menjaga amal solehnya, ya. Jadi kita sebagai manusia harus bisa menjaga keimanan kita kepada Allah, ya, begitu. Nah, itu sekian, cukup, terima kasih dari Bu Nur. Dan di sini juga ada perilaku yang menunjukkan isi kandungan surat Atin. Nah, kalian bisa dilihat gambar apa saja isi-isi kandungan tadi yang sudah kita bahas. Yaitu yang pertama, kita belajar dengan tekun, ya. Artinya kita sebagai siswa, kita harus belajar dengan tekun. Lalu hormat dan patuh kepada orang tua, ya. Lalu menjaga kebersihan. Kita menjaga kebersihan di mana saja, ya, di rumah, di sekolah, di jalanan, di tempat di mana kita berada. Lalu yang terakhir yaitu berbagi dengan sesama, ya. Kita harus saling berbagi kepada teman dan juga kepada orang lain, ya. Itu saja dari Bu Nur Roma. Marilah kita tutup dengan baca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran, ya. Lalu di sini ada tugas, ya. Yang pertama, kerjakan soal-soal latihan halaman 15 dan 16. Kalian tulis jawabannya saja di buku tulis, ya. Kalian tulis jawabannya saja, soalnya nggak usah.
Ya, setelah itu hasil jawabannya difoto dan japri ke Bu Nur Roma seperti biasa. Karena hasilnya itu nanti akan masuk dalam penilaian. Ya, artinya nanti kalian akan dapat 2 penilaian. Yang pertama, foto hasil tugas kalian, siapa saja yang langsung mengerjakan itu akan mendapatkan nilai dari Bu Nur, bonus ya. Lalu yang kedua nanti hasil dari jawaban kalian yang nanti akan dikumpulkan pada pekan Jumat nanti ya. Seperti itu. Jadi kalian setelah menonton video ini langsung kalian kerjakan ya. Kalian tulis jawabannya di buku tulis khusus PAI. Ya, itu saja dari Bu Nur. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.